Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita. Dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan menjawab 3 pertanyaan diskusi kita hari ini. Pertanyaan pertama, jelaskan apa pendapat saudara tentang gembala menjadi teladan bagi kawanan domba menurut 1 Petrus 5 ayat 2-11. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2-11, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para pemimpin gereja atau gembala, agar menggembalakan jemaat dengan kasih, kerendahan hati, dan keteladanan. Gembala harus memimpin dengan sukarela dan ketulusan. Petrus menekankan bahwa seorang gembala harus menggembalakan kawanan domba Allah bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti kepemimpinan dalam gereja bukan sekadar tugas, tetapi panggilan ilahi yang harus dilakukan dengan kasih dan pengabdian. Gembala harus menjadi teladan, bukan penguasa. Gembala tidak boleh berperilaku seperti penguasa yang memerintah, dengan otoritas duniawi, tetapi harus menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pelayanan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristen bukanlah tentang kekuasaan, melainkan melayani dengan rendah hati dan menjadi contoh bagi jemaat. Janji mahkota kemuliaan bagi gembala yang setia. Petrus mengingatkan bahwa gembala agung, yaitu Yesus Kristus, akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu kepada mereka yang setia dalam tugasnya. Ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin gereja tidak boleh mencari penghargaan duniawi, melainkan melayani dengan pandangan kepada upah kekal dari Tuhan. 4. Kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Petrus juga menasihati bahwa seorang pemimpin harus rendah hati dan tidak sombong, karena Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi yang rendah hati. Selain itu, gembala harus mengandalkan Tuhan dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, karena Tuhan yang memelihara. 5. Berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Gembala dan jemaat harus selalu berjaga-jaga dan tetap teguh dalam iman, karena iblis seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ini berarti seorang pemimpin gereja harus memiliki ketahanan iman dan membimbing jemaat dalam peperangan rohani. 6. Janji pemulihan dan kemenangan. Walaupun ada penderitaan dalam menggembalakan jemaat, Tuhan berjanji akan meneguhkan, menguatkan, dan memulihkan mereka yang setia kepadanya. Ini memberi pengharapan bahwa kepemimpinan yang setia akan membawa berkat dan pemulihan dari Tuhan. Menurut 1 Petrus 5 ayat 2-11, gembala yang sejati adalah pemimpin yang melayani dengan ketulusan, menjadi teladan, rendah hati, berjaga-jaga, dan tetap setia dalam iman. Ia bukan mencari kepentingan pribadi, tetapi berfokus pada kehendak Allah dan kesejahteraan jemaat. Jika seorang pemimpin menjalankan tugasnya dengan benar, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kemuliaan yang kekal. Sebagai umat Tuhan, kita
juga dipanggil untuk hidup sebagai teladan bagi sesama, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan, agar nama Tuhan dimuliakan. Pertanyaan kedua, mengapa pelayanan penggembalaan begitu penting dilaksanakan di keluarga, jemaat, dan masyarakat? Pelayanan penggembalaan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan Kristen, karena mencerminkan kasih, kepemimpinan, dan perhatian yang telah Yesus tunjukkan sebagai Gembala Agung. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pelayanan penggembalaan sangat penting di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pentingnya penggembalaan dalam keluarga. Keluarga adalah gereja, kecil pertama di mana iman dan karakter seseorang dibentuk. Tanpa penggembalaan yang baik di dalam keluarga, anggota keluarga bisa kehilangan arah dan nilai-nilai iman yang benar. Orang tua sebagai gembala, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menuntun anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal 22 ayat 6.2. Membangun kasih dan iman, suami istri harus saling menggembalakan dengan kasih dan pengertian. Efesus 5 ayat 25-3. Menjadi teladan dalam kebaikan, anak-anak belajar dari teladan orang tua dalam bersikap dan menghadapi yida kehidupan. Ketika keluarga memiliki kepemimpinan rohani yang baik, mereka akan menjadi keluarga yang kuat dalam iman dan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani. 2. Pentingnya penggembalaan dalam jemaat. Gereja adalah tubuh Kristus, dan setiap jemaat adalah bagian dari tubuh itu. Tanpa penggembalaan yang baik, gereja bisa kehilangan arah dan tujuan rohaninya. Menjaga iman jemaat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3, para pemimpin gereja diminta untuk menggembalakan jemaat dengan sukarela dan menjadi teladan. Membantu jemaat bertumbuh secara rohani, seorang gembala harus memberikan bimbingan, pengajaran, dan dukungan rohani agar jemaat semakin dewasa. Dalam iman, Efesus 4 ayat 11-13+3, mencegah jemaat tersesat. Tanpa penggembalaan yang baik, jemaat bisa mudah terpengaruh oleh ajaran sesat atau kehilangan semangat dalam pelayanan. Gereja yang memiliki penggembalaan yang baik akan menghasilkan jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam iman serta pelayanan. Pentingnya penggembalaan dalam masyarakat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Matius 5 ayat 13-16. Oleh karena itu, pelayanan penggembalaan juga harus meluas ke masyarakat. Menyatakan kasih Kristus dalam masyarakat yang penuh dengan tantangan sosial, orang percaya harus hadir sebagai pembawa damai dan kasih. 2. Memberikan bimbingan moral dan etika. Banyak orang di luar gereja yang membutuhkan arahan dan teladan dalam menjalani kehidupan dengan benar. 3. Menolong mereka yang tersesat dan membutuhkan pertolongan, seperti Yesus yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Kita juga dipanggil untuk membawa orang kepada kebenaran. Pelayanan penggembalaan di masyarakat mencerminkan karakter Kristus dan menjadi sarana untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Pelayanan penggembalaan bukan hanya tugas para pendeta atau pemimpin gereja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Di dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, kita semua dipanggil untuk menjadi gembala yang menunjukkan kasih, membimbing dengan firman Tuhan, dan menjadi teladan yang baik. Ketika pelayanan penggembalaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, jemaat yang bertumbuh, dan masyarakat yang mengalami kasih Kristus. Pertanyaan ketiga,
bagaimana cara gereja membekali perangkat pelayanan untuk melaksanakan pelayanan penggembalaan secara holistik atau secara utuh atau menyeluruh. Gereja memiliki tanggung jawab untuk membekali perangkat pelayanan agar dapat melaksanakan pelayanan penggembalaan secara holistik, yaitu pelayanan yang mencakup aspek rohani, emosional, sosial, dan praktis bagi jemaat. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan gereja. Akun pelatihan dan pemuridan yang berkelanjutan. Mengadakan kelas pemuridan bagi pemimpin gereja, termasuk pendeta, penatua, dan diaken, agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alkitab, teologi pastoral, dan keterampilan kepemimpinan. Memberikan pelatihan khusus bagi para pelayan dalam bidang konseling Kristen, manajemen konflik, dan pendampingan jemaat. 2. Membangun kepemimpinan yang berorientasi pelayanan. Mengajarkan bahwa kepemimpinan rohani adalah kepemimpinan yang melayani, bukan hanya tentang mengatur atau memimpin dari atas. Menanamkan nilai keteladanan dan integritas. Dalam setiap aspek pelayanan terutama. 3. Menyediakan sarana dan sumber daya yang mendukung. Membangun komunitas sel atau kelompok kecil untuk menjangkau jemaat secara lebih pribadi. Menyediakan materi ajar dan buku-buku referensi yang memperkaya wawasan, perangkat pelayanan, memanfaatkan teknologi seperti media sosial, aplikasi gereja, dan siaran daring untuk menjangkau lebih banyak orang. 4. Menjalin pelayanan yang komprehensif. 1. Pelayanan rohani, pengajaran firman Tuhan, doa bersama, dan persekutuan. 2. Pelayanan sosial, bantuan bagi jemaat yang membutuhkan, seperti pelayanan diakonia dan pemberdayaan ekonomi. 3. Pelayanan kesehatan, memberikan perhatian kepada jemaat yang sakit atau lansia dengan kunjungan pastoral dan dukungan medis jika memungkinkan. 4. Pelayanan konseling dan pendampingan, menyediakan ruang bagi jemaat untuk berbicara dan mendapat bimbingan dalam menghadapi masalah hidup, sama membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan gereja lain, lembaga sosial, atau organisasi Kristen untuk memperkuat pelayanan penggembalaan. Menjalin hubungan baik dengan komunitas lokal agar gereja dapat menjadi terang dan berkat bagi masyarakat sekitar. Evaluasi dan pembaruan secara berkala. Gereja perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas pelayanan penggembalaan, membuka forum diskusi dan refleksi bagi perangkat pelayanan untuk terus bertumbuh dan memperbaiki kekurangan dalam pelayanan. Pelayanan penggembalaan yang holistik menuntut kesatuan antara pengajaran firman Tuhan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan jemaat. Gereja harus secara aktif melatih, memperlengkapi, dan mendukung perangkat pelayanannya agar dapat menggembalakan jemaat dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Dengan cara ini, gereja tidak hanya melayani kebutuhan rohani, tetapi juga emosional, sosial, dan praktis, sehingga jemaat dapat bertumbuh secara utuh dalam Kristus. Demikianlah diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi berkat untuk saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.